Ya, apakah dengan adanya rilis yang baru saja dilakukan oleh pihak kepolisian ini artinya sudah membuka secara terang benderang apa sebenarnya penyebab kematian dari Arya Daru Pangayunan yang merupakan diplomat dari Kementerian Luar Negeri? Kita akan langsung bahas pemirsa bersama dengan narasumber yang sudah hadir. Saya akan sapa satu persatu, ada Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno yang merupakan Wakapolri tahun 2013-2014. Selamat malam, Pak Ugro. Selamat malam, Tiara. Baik, di sebelahnya sudah ada Mas Luki Nurhadianto yang merupakan kriminolog Universitas Budi Luhur. Mas Luki, selamat malam. Malam. Sehat ya? Alhamdulillah. Saya izin ke Pak Ugro terlebih dahulu. Pak Ugro, tadi akhirnya yang ditunggu-tunggu oleh publik ini dilakukan, rilis oleh pihak kepolisian begitu ya. Ada yang kemudian kita soroti di sini, salah satunya tadi pihak kepolisian menyebut bahwa tidak ada keterlibatan dari pihak lain. Kemudian juga tidak ada tindak pidana. Sekalipun ada juga disebutkan data bahwa beberapa tahun yang lalu sempat ada email yang kemudian ditemukan yang menyebutkan di sana bahwa ada keinginan dari almarhum begitu ya, Arya Daru Pangayunan ini untuk melakukan bunuh diri. Simpulan Anda sejauh ini seperti apa? Ya, saya masih melihat kondisi korban terakhir ya. Ya. Kondisi korban terakhir itu kan yang dilihat oleh petugas kos dan aparat pasti. Itu posisi air seperti apa? Kalau misalnya dikatakan masih pakai selimut, tenang dan sebagainya. Saya hanya menyoroti sebagai seorang mantan detektif ya. Kalau bilang reserse kan kelihatannya kan kurang. Nah. Apakah seseorang yang bunuh diri misalnya, dalam menghadapi sakratul maut itu bisa tenang seperti itu? Itu yang tanda tanya saya pertama. Jadi ya kita kan analisa nih. Dia tuh mati, kemudian baru dilakban, atau dilakban dulu baru meninggal. Ini kan perlu analisa yang lebih dalam. Ya kita terima kasih ada hasil-hasil digital forensik, kemudian dari otopsi dan sebagainya. Terima kasih masukan. Tapi jangan sampai ini satu-satu disampaikan pada publik, terus publik menyimpulkan sendiri seperti itu. Mohon maaf saya perjelas, berarti tanpa mengurangi rasa hormat untuk kemudian melihat hasil dari pihak kepolisian, ya tentunya kita menghargai begitu ya hasil dari pihak kepolisian. Tetapi dalam hal ini Pak Ugro ingin mengatakan sebelumnya sebenarnya belum ada penyebab pasti yang kemudian ini betul-betul diutarakan oleh pihak kepolisian mengenai kematian dari Arya Daru. Ya, kan sama dengan ini analogi ya. Orang meninggal di kolam renang. Apakah karena sakit dia jatuh di kolam renang? Apakah dibunuh dia dibuang di kolam renang? Ya kan? Atau mungkin karena tenggelam. Ini kan dianalisa lebih dalam, tidak bisa mengatakan oh ini bunuh diri atau bunuh, nggak bisa seperti itu. Jadi memang butuh waktu. Bagi saya masalah Mr. ADP ini ya lebih bagus kita memberikan waktu yang lebih longgar. Ya diperlukan pemikiran-pemikiran yang smart begitu. Bagaimana melihat posisi kamar, kunci dan sebagainya lah lengkap ya, rooftop dan sebagainya. Nah, analisanya harus lebih komprehensif di situ. Bagi saya. Tadi artinya belum lengkap ya, Pak Ugro ya? Ya belum disatukan, belum dijadikan satu, kemudian menjadi simpulan yang utuh belum ada. Oke, baik. Kalau Mas Luki, Anda melihat dari seluruh hasil konversi tadi, apa yang Anda soroti? Ya ada dua aspek. Yang pertama kemudian yang kita kenal sebagai zonal method. Jadi saat kemudian kepolisian dalam hal ini penyidik menemukan, mengidentifikasi penyebab dari kematian almarhum, maka sebenarnya pada tahap ini kepolisian melakukan tugas verifikasi. Jadi apakah kemudian memastikan, tapi kemudian belum menjawab kenapa almarhum dalam hal ini ada ADP melakukan stimulasi terhadap kematian tersebut. Maka kita kembangkan menjadi point to point crime scene, kita kenal sebagai crime to point method seperti itu. Yang kita kemudian inventarisasi adalah zonanya kemudian diperlebar. Tidak hanya kemudian sekedar TKP yang berada di kos-kosan saja, tapi kemudian tergradasi dalam konteks adanya mall perbelanjaan di sana, terus kemudian Kementerian Luar Negeri di sana, sampai aktivitas yang bersangkutan gitu sebelum meninggal itu kemudian terpetakan dengan cukup gamblang. Maka dalam konteks ini yang bisa kita lihat adalah kita bisa kemudian melakukan eliminasi terhadap apakah memang ini terkategorisasi sebagai lokrum misteri di sana. Semakin kecil kemudian bukti-bukti yang kemudian muncul, maka kemungkinan terjadinya hal seperti ini juga semakin kecil juga. Saat kemudian kita mengkalkulasikan berbagai resiko, berbagai kemungkinan, maka hanya ada satu jalan keluar gitu yang melalui pintu yang berada di TKP tersebut. Yang kedua adalah saat kita menggradasikan ini sebagai salah satu bentuk suicide, maka pertanyaan berikutnya adalah dalam kategorisasi di Indonesia yang paling banyak ada egoistik yang pertama, ada kemudian altruistik.
Egoistik adalah orang-orang yang seringkali berada pada tahapan tertentu dan kemudian mencapai satu achievement tertentu dan dia merasa bahwa capaian dalam hidup dia ini sudah pada batasnya. Biasanya dilakukan oleh para public figure yang sudah mencapai kesuksesan. Tapi di sisi lain ada yang kita kenal sebagai altruistik di sana. Meskipun mungkin mohon maaf tidak kemudian menyinggung apa yang terjadi kepada almarhum dan kemudian keluarga, maka ada upaya pengorbanan. Dalam konteks ini bisa kita gradasi lagi, apakah pengorbanan dalam konteks pekerjaan di sana ada sesuatu yang pengen dia tutupi, atau kemudian ada dalam konteks relasi di sana, ada satu circle yang kemudian saat ini diketahui mungkin bisa menciptakan satu tanda tanya baru, atau kemudian bisa juga dalam konteks ini keluarga yang paling penting juga. Sekali lagi saya sampaikan tidak kemudian menjustifikasi, tapi kemudian kemungkinan-kemungkinan inilah yang menjadikan bagaimana kemudian terang benderang kasus tersebut. Tapi jangan lupa juga ada titik tengahnya. Apakah memang dalam konteks ini tadi juga saya Pak Ugro juga bagaimana kemudian yang sudah cukup rapi, jangan-jangan juga ada pertanyaan berikutnya, apakah ini terkategorisasi sebagai accident? Jadi suatu perbuatan yang memang dia tidak disengajai gitu, kemudian terstimulisasi dan terjadilah kemudian kematian yang melanda kepada almarhum. Oke, tapi dari seluruh yang tadi Mas Luki sudah jelaskan begitu, apa yang paling mungkin? Karena tadi polisi juga mengeluarkan data, ada email yang kemudian ditemukan begitu ya, di sana diutarakan bahwa korban ini mengalami problem berkaitan dengan pekerjaan yang kemudian dihadapi beberapa tahun yang lalu. Apakah ini juga ada kaitannya dengan rencana keberangkatan Daru ini ke luar negeri begitu ya, ke Finlandia? Ya, bisa kita lihat dalam konteks 3 aspek. Yang pertama, saat kemudian ini berkaitan dengan dunia pekerjaan, maka Kementerian Luar Negeri yang memiliki tekanan cukup besar jika memang kematian ini berkaitan dengan pekerjaan. Maka exposure-nya adalah bagaimana kemudian mulai dari keberangkatan, persiapan, sampai kemudian kondisi keluarga saat dia mengalami keberangkatan ke Finlandia. Yang kedua, pertemanan yang kemudian bisa kita petakan dalam konteks interaksi almarhum sebelum dia meninggal atau kemudian jauh sebelumnya, maka seharusnya bisa kita eliminir dari sini. Apakah memang ada pihak-pihak yang bersifat inklusif di sana, ada pihak-pihak yang memang dalam tanda kutip gitu posesif untuk menjaga yang bersangkutan untuk tidak keluar negeri karena adanya ancaman. Yang ketiga yang kemudian bisa menjadi jawaban besar saat kemudian interaksi dengan keluarga ini menjadi satu hal yang tidak bisa menjadi konsumsi publik. Maka saya pikir dari berbagai kemungkinan kita menggunakan metode pendekatan falsifikasi. Jadi kita tidak lagi melakukan verifikasi terhadap apa yang terjadi, tapi melakukan counter terhadap bagaimana kemudian narasi yang berkembang di dunia masyarakat saat kemudian dalam hal ini adalah netizen. Oke, baik. Itu. Pak Ugro, tadi juga disebutkan beberapa data hasil temuan dari pihak kepolisian dari TKP begitu ya, bahkan sangat mengejutkan kalau saya katakan. Ini ada alat kontrasepsi, kemudian juga ada pelumas, ada sisa makanan, ada plastik benik. Anda mengartikan ini seperti apa Pak Ugro, selaku mantan penyidik? Ya, semua harus dianalisa ya seperti itu. Jadi kebiasaan seseorang, mungkin yang perlu ditanyakan keluarga. Gitu. Jadi jangan langsung disimpulkan bahwa dia misalnya punya obat ini adalah untuk obat A misalnya gitu, bukan, ya kan? Dia mungkin cadangan obatnya harus banyak kan, sering keluar negeri dan sebagainya di situ. Jadi bagi saya kasus seperti ini bukan menjadi target waktu dengan segera harus terungkap, karena ini menjadi suatu pekerjaan yang benar-benar membutuhkan pemikiran yang sempurna untuk menentukan sebenarnya apa yang terjadi. Kan saya juga berpikir gini, kalau ini dibunuh dulu dari luar, bagaimana caranya bisa masuk kamar? Kalau ini di dalam kamar kemudian dibunuh, bagaimana pelaku bisa masuk kamar? Ini menarik untuk dievaluasi. Baik, tapi kalau dari pihak kepolisian tadi sudah tidak memungkinkan bahwa ini adalah tindak pidana begitu ya, tidak ada keterlibatan dari pihak lain. Artinya nampaknya polisi juga sudah meyakini bahwa ini adalah bunuh diri begitu ya, bisa dikatakan begitu. Bisa juga orang kirim makanan dari luar. Kan kalau tidak di dalam kamar, kirim sesuatu dari luar kan bisa dan sebagainya. Ini perlu pakai analisa-analisa yang tajam. Jadi bagi saya, mayat dipotong 13 tahun 80 sampai sekarang tidak terungkap. Polda Metro. Nggak ada masalah. Tapi kalau ini misalnya diungkap buru-buru juga, kalau sudah yakin betul ya silakan ya, kita apresiasi. Tapi kalau belum disimpulkan bahwa ini pers conference, ini bunuh diri, itu belum ada statement seperti itu. Belum ada. Berarti kita sepakat bahwa memang belum ada kejelasan begitu ya berkaitan dengan apa sebenarnya penyebab kematian dari Arya Daru. Saya mungkin mengarah ke Mas Luki. Mas Luki, kalaupun tadi ada temuan, ada 2 email begitu ya di 2 tahun yang berbeda, beberapa tahun sebelumnya, bahkan lama, sekitar kurang lebih 7-8 tahun sebelum 2025. Apakah tidak terlalu dini Anda melihat bahwa pihak kepolisian ini menyimpulkan ada keterkaitan antara kematian Arya Daru dengan email tersebut, bunuh diri misalnya?
Ya, dalam konteks orang yang melakukan suicide atau bunuh diri, memang dia memiliki satu sign tertentu. Saat dia memiliki tanda-tanda, apakah dalam konteks interaksi yang pertama. Jadi ada perubahan-perubahan rutinitas yang dia lakukan, mempertanyakan maksud dari tujuannya. Yang kedua adalah dia mulai menimbang-nimbang, apakah dia akan melakukan. Mungkin juga ini bisa menjadi salah satu jawaban saat kemudian yang bersangkutan berada di rooftop dari Kementerian Luar Negeri. Tentu kita bisa lihat dia cukup familiar dengan rooftop tersebut, dia sudah mengetahui letak-letak CCTV mungkin, bahkan tangga darurat. Yang ketiga adalah dalam konteks orang yang melakukan bunuh diri, biasanya dia akan melakukan interaksi dengan orang-orang terdekat, terutama dalam konteks adalah intimate partnership, dalam hal ini adalah tentu istrinya. Jadi dia akan mulai mempertanyakan gitu, bagaimana kemudian komitmen di antara kedua belah pihak, bagaimana kemudian kesepakatan dalam rumah tangga yang mereka jalani. Nah, hal ini kemudian seringkali menstimulasi, meskipun masih di tahun 2013 gitu ya, sampai kemudian sekarang, dan ada gaping year saat kemudian ini ada kita kenal sebagai detensi. Jadi ada aspek-aspek pemberat. Apakah kemudian dalam hal ini keluarga, apakah kemudian dia diberikan kesempatan promosi ke berbagai negara. Nah, ini kemudian bisa menahan menjadi barrier-barrier yang bersangkutan untuk bisa melakukan bunuh dirinya. Tapi dalam konteks yang kedua bisa kita lihat, mungkin jika memang kesimpulannya adalah bunuh diri, maka kita bisa melihat apakah memang lebih fair lagi kita katakan tidak adanya unsur pidana di sana. Tentu dalam hal ini kita bisa kategorisasi memang bahwa yang bersangkutan apakah kita asiden atau kemudian dalam konteks suicide. Maka kategorisasi yang bisa kita kategorikan dalam hal ini bisa jadi altruistik atau kemudian dalam konteks egoistik. Baik, Pak Ugro, kalaupun ada bukti-bukti ataupun juga data daru yang sekiranya menurut Anda ini seharusnya penting dan bisa dihadirkan oleh pihak kepolisian, apa misalnya? Ya, saya mundur sedikit ya. Tadi kalau misalnya ditemukan ada obat-obat tertentu atau cairan tertentu ya. Kalau menurut pengamatan itu bukan alat yang dipakai untuk dugaan misalnya bunuh diri ya, atau alat untuk bisa membunuh seseorang itu misalnya. Ya, itu buat apa dimunculkan? Ya kan? Jadi yang dimunculkan kira-kira alat atau obat atau sesuatu yang dimungkinkan dipakai untuk bunuh diri seperti itu. Jadi sekarang membutuhkan. Jadi kalau tidak ada keterkaitannya tidak seharusnya dimunculkan pada saat rilis. Ya kalau misalnya ditemukan di situ ada obat tertentu ditemukan dalam tubuh, mungkin itu bisa berkaitan. Tapi kalau hanya sesuatu yang mungkin dia beli dan sebagainya kan tidak perlu dimunculkan seperti itu. Ya, karena masyarakat akan memberikan penilaian, oh yang bersangkutan seperti ini. Ini kasihan keluarga. Gitu loh. Ya sama ini kalau dikatakan bunuh diri, pasti keluarga tanya, Pak, motifnya kira-kira apa suami saya bunuh diri seperti itu. Tapi keluarga bertanya, Pak, kenapa belum terungkap? Ya dijawab saja, ini alat buktinya masih kurang, pembuktiannya masih butuh waktu, nggak ada masalah. Gitu loh. Jadi bagi saya, ya pekerjaan-pekerjaan detektif seperti ini memang dibutuhkan di Indonesia untuk melihat secara jeli. Dan kalau misalnya nggak terungkap seperti ini, sulit ya. Kasus ini kirim saja ke Pusat Pendidikan Reserse Megamendung. Itu jadi bahan di pelajaran reserse sana untuk tiap angkatan yang pendidikan mempelajari ini kan menarik. Gitu, seperti itu. Tadi Pak Ugro menyoroti ya, ini ada barang-barang yang seharusnya tidak perlu dihadirkan kalau memang tidak ada keterkaitannya. Kalau sebaliknya seperti apa Pak? Justru seharusnya polisi bisa menghadirkan itu. Misalnya Pak, kalau kita yang awam, mengapa tidak dihadirkan CCTV pada saat masuk ke Kemlu? Itu kan bisa menjadi semacam bukti tambahan begitu ya pada saat itu, apakah ADP ini bersamaan dengan pihak lain atau tidak. Nah kalau Anda sendiri melihatnya apa yang perlu dihadirkan? Ya CCTV itu juga salah satu petunjuk yang penting ya untuk bisa dibuka secara jelas, jangan sampai orang kira-kira berspekulasi seperti itu. Tapi ya mungkin saya tambahkan di sini, kalau seseorang kemungkinan diduga bunuh diri, dia ada istri, ada anak nih. Apakah tidak menulis wasiat ya? Nggak usah wasiat lah, surat aja. Saya pamitan. Dia merasa saya akan meninggalkan keluarga, istri dan anak. Saya pamitnya dari secuil kertas saja. Itu kan sangat bagus seperti itu. Tapi apakah orang bunuh diri? Udahlah biarin keluarga seperti apa dia bunuh diri. Ini kan perlu dipelajari bagaimana kehidupan sehari di kantornya dia seperti apa. Jadi keterangan saksi di lingkungan kantor itu juga perlu diperdalam. Kawan-kawan yang tadi Mas Lui katakan yang terdekat ini siapa, itu perlu diperdalam gitu. Jadi jangan dipaksakan bahwa ada temuan email dari 2013 misalnya dan sebagainya. Oh ini potensi bunuh diri. Ya. Nah, potensi bunuh diri ini
mungkin pernah menghadapi sesuatu dan ternyata dia bisa memanage sampai 2025. Loh, kenapa 2013 dikaitkan 2025? Ini kan sangat jauh seperti itu. Jadi terlampau lama begitu ya, Pak Ugro jadi ya. bagi saya, ya saya yakin lah reserse detektif sekarang ini mungkin lebih hebat dari saya dulu. Tapi ya, kita kan juga belajar selalu mengikuti perkembangan informasi dari dalam dan luar negeri seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan apa yang dikatakan dalam press conference itu merupakan hasil terakhir. Tapi mudah-mudahan ada kesimpulan yang benar-benar sudah kesimpulan dari hasil pemeriksaan digital forensik, hasil otopsi, kemudian saksi-saksi, kemudian barang bukti yang ada, ya, dari olah TKP dan sebagainya, menjadi suatu kesimpulan yang utuh menyatakan bahwa ini peristiwa yang dialami oleh ADP ini adalah peristiwa A atau peristiwa B seperti itu. Baik, Pak Ugro. Saya nanti juga akan meminta Mas Luki ya untuk kemudian menyoroti apa yang kemudian ini sudah disampaikan oleh pihak kepolisian. Nanti kita akan putarkan videonya kembali, Mas Luki. Tapi kita jeda terlebih dahulu. Pihak Kabar Indonesia Malam masih akan kembali pemirsa untuk Anda sesaat lagi. Penelitian secara digital tidak ditemukan ancaman fisik maupun psikis terhadap korban, termasuk ancaman kekerasan. Yang dilakukan oleh Puslapor Bareskrim dengan meneliti terhadap 11 barang bukti dan melakukan uji terhadap dengan hasil tidak ditemukan adanya DNA milik orang lain selain DNA milik korban. Dari serangkaian tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh penyelidik, mulai dari mendatangi TKP, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, mengumpulkan barang bukti, kemudian kita dengan melibatkan saksi ahli, dan pada kesempatan yang baik ini, kami akan menyimpulkan hasil daripada penyelidikan yang kami lakukan, bahwa penyelidikan yang kami lakukan, kami simpulkan menemukan adanya peristiwa. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Saya akan langsung mengarah ke Mas Luki. Mas Luki, ada banyak sekali yang kemudian disampaikan oleh pihak kepolisian. Salah satunya tadi sudah disampaikan pula, ada penegasan bahwa tidak ada DNA orang lain yang kemudian berada bersama korban. Anda melihatnya? Ya, yang pertama patut kita apresiasi juga kinerja dari Polda Metro yang mulai dari tingkat Polsek, terus kemudian tingkat Polres, sampai kemudian di tingkat Polda, bahkan melibatkan berbagai unsur lainnya seperti itu. Maka saya lebih senang menyoroti ini sebagai salah satu bentuk simalakama policing. Saat kemudian simalakama yang pertama adalah saat kemudian ini tidak sesuai atau kemudian kontra dengan narasi yang berkembang di publik, maka tentu tuntutan pada kepolisian adalah bagaimana transparansi terhadap kasus tersebut. Tapi di sisi lain, saat kemudian ini memenuhi atau kemudian sesuai dengan aspirasi publik, maka pertanyaan berikutnya, ada apa di balik ini semua? Nah, dalam konteks ini bisa kita lihat dalam tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Bareskrim tadi ya, kurang lebih ya, bahwa apa yang kemudian dijawab adalah bagaimana korban meninggal dunia. Tapi di sisi lain akhirnya publik bertanya-tanya, motivasi apa yang melandasi korban mengakhiri hidupnya? Maka tadi juga sudah Pak Ugro sampaikan, ada berbagai hal-hal yang seharusnya bisa menjadi salah satu pengungkap, antara lain adalah apakah kemudian signifikansi keberadaan handphone dalam hal ini yang dinyatakan hilang, atau kemudian bisa merekam jejak komunikasi terakhir, atau bahkan rekam jejak pembelian atau transportasi online dari para korban ini bisa memenuhi unsur ada tidaknya pidana tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang paling terpenting kalau dalam konteks ini, interaksi yang terjalin dalam konteks bagaimana inner circle yang kemudian menjadi salah satu bentuk korban berinteraksi. Yang kedua adalah bagaimana kemudian interaksi dia dengan pihak keluarganya. Dalam konteks tertentu ada satu pola yang hilang di situ. Saat dia dinyatakan sering melakukan sesuatu aktivitas untuk video call dengan anaknya, maka di hari tersebut itu tidak ada. Maka bisa kita lihat adalah terjadi gapping routine activity yang terjadi di sana, bahwa ada satu pola yang kemudian hilang. Maka pertanyaannya ada masalah apa
Ya, baik itu. Jika kita ingin menjawab adalah motivasinya. Yang berikutnya adalah dalam konteks ini bagaimana kemudian seseorang yang memiliki dalam tanda kutip ya front stage dalam konteks dramaturgi gitu ya, yang dikenal cukup baik, pribadi yang misalnya secara psikologis dia memiliki rekam jejak pekerjaan yang baik, kemudian memiliki backstage yang ternyata cukup secara psikologis gitu ya, yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Nathanael, memiliki kemampuan untuk bisa menahan sisi negatif itu barriernya cukup rendah. Maka tentu kita berada pada harapan bahwa bagaimana kemudian apa yang kemudian disampaikan oleh pihak kepolisian ini bisa mengcounter narasi-narasi yang berkembang dalam konteks front stage tersebut. Jadi tentu tanpa kemudian mengurangi kedukaan terhadap pihak keluarga dan tentu kepada almarhum itu sendiri, maka kita bisa melihat kasus ini kalau tadi sampaikan Pak Ugro juga apakah masuk dalam case close atau kemudian dalam cold case, kasus yang kemudian tidak bisa terpecahkan sampai di kemudian harinya. Oke, baik. Pak Ugro, kalau dari kacamata penyidik sendiri seperti apa? Tadi sudah disinggung sebenarnya bahwa memang polisi menyampaikan sosok dari almarhum ini cukup positif begitu ya, tidak mudah mengekspresikan perasaannya. Seberapa penting sebenarnya seorang penyidik menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan sifat dari korban seperti ini dan kaitannya apa sebenarnya? Iya, sekarang kan pasti pihak keluarga bertanya, mengapa Pak ADP ini meninggal. Ya. Jadi saya sama, mungkin yang dilakukan penyidik sekarang juga cukup maksimal ya sudah ya dilakukan itu. Yeah. Tapi kan pemikiran-pemikiran yang dari sisi lain perlu diakomodir. Yeah. Jadi misalnya gini, saya katakan mobil, misalnya gitu, kan ada mobil ya kesukaan. Kenapa buru-buru jual? Siapa yang beli dan sebagainya? Kan sekarang banyak orang yang misalnya nih ya, diteror dengan mobil, daripada saya diteror, saya lepas saja mobil daripada jadi penyakit bisa. Ya kan? Terus kalau dia memang mau bunuh diri tanpa ada orang yang memikirkan, nggak nyari-nyari lagi dan tidak perlu meninggalkan wasiat atau pesan-pesan perpisahan kepada keluarga, ya semua dihapus dulu lah, datanya dulu. Karena apakah bunuh diri yang habis membaca email dan sebagainya surat kemudian bunuh diri, kan nggak mungkin. Kalau niat bunuh diri dari awal sudah ada sejak 2013 tadi, kan mulai dia buang-buang. Dia tidak perlu berprestasi lagi dan sebagainya, tidak perlu melaksanakan tugas membantu warga negara di Turki, yang di Irak dan sebagainya seperti itu. Jadi ini menarik untuk dipelajari ke depan nanti dan menjadi suatu ilmu untuk satu mengungkap kasus di pusat pendidikan Polri yang di Megamendung tadi, sehingga kasus-kasus seperti ini menjadi catatan khusus. Jangan sampai seolah ada tekanan publik harus buru-buru diungkap. Jadi itulah yang saya harapkan. Sekali lagi ya, saya tetap berikan apresiasi kepada baik itu Polsek maupun Polres juga tadi yang dikatakan Mas Lugi, maupun Polda, termasuk tim forensik dan sebagainya. Cuma pelan-pelan lah untuk bisa memberikan hasil yang terbaik. Sebelum itu menjadi suatu kesimpulan yang terakhir yang bulat nantinya. Baik, Pak Ugro. Kalau banyak dari kita meminta polisi untuk transparan begitu ya, sebenarnya transparansi ini seberapa mungkin dilakukan oleh pihak kepolisian? Adakah hal-hal yang kemudian ini memang sengaja dibatasi untuk setidaknya mungkin salah satunya menjaga perasaan dari pihak keluarga? Ya, kalau sudah berani disimpulkan itu katakanlah sebagai bunuh diri, misalnya gitu ya, ya sampaikan apa adanya ya pada publik. Tapi ada hal-hal yang kira-kira yang termasuk motif Pak yang sangat sensitif mungkin? Motifnya kan belum terungkap. Ya kan? Tapi mungkin tidak kalau polisi ini sengaja tidak mengungkap karena menjaga perasaan keluarga? Loh, enggak, motif ini harus terungkap. Di publik? Iya. Kan motif bisa dikatakan misalnya gini, saya kurang cocok dengan pekerjaan saya, tapi di sisi lain dia menikmati pekerjaan waktu membantu warga negara Indonesia di luar negeri itu, dia menikmati nih. Ada apa di situ? Ini perlu didalami lagi. Jadi motif yang paling mendekati dengan kondisi kalau dia bunuh diri, atau kemungkinan motif yang berkaitan dengan kenapa dia dibunuh seperti itu. Ini kan bisa dianalisa secara tajam, kan banyak akademisi, ilmuwan yang bisa kita gunakan seperti itu. Baik. Mas Luki, lagi-lagi kita menghargai bagaimana kemudian ini kinerja dari kepolisian kita begitu ya, tapi tadi sempat disebutkan juga bahwa memang betul ada telepon genggam yang hilang, sekalipun mungkin percakapannya bisa terakses melalui email, tapi menurut Anda seberapa penting dan juga seberapa mungkin telepon genggam ini membawa petunjuk ke mungkin situasi ataupun juga peristiwa lainnya?
Ya, tentu keberadaan telepon genggam ini menjadi signifikan jika memang bukti-bukti digital forensik lainnya gitu ya, dalam hal ini email atau kemudian alat komunikasi lainnya tidak ditemukan. Tapi juga bisa tidak menjadi signifikan jika memang sudah tercapture dengan cukup baik, apalagi riwayat komunikasi dari 13 tahun lalu di laptop dari pihak korban. Nah, yang menjadi menarik juga tadi diskusi dengan Pak Ugro adalah elastisitas inilah yang kemudian seharusnya dijaga pihak kepolisian. Saya pikir bagaimana kemudian tarik-menarik antara tuntutan dari masyarakat untuk bisa mengungkap motivasi ini itu juga menjadi penting. Tapi di sisi lain juga kita juga harus memikirkan bagaimana rasa hormat kepada pihak keluarga dan juga kepada pihak almarhum untuk bisa meredam gitu ya laju dalam tanda kutip gitu kekepoan netizen kita untuk tidak sekedar menjadikan ini sebagai konsumsi publik semata, tapi kemudian untuk menjadikan ini sebagai konteks pembelajaran bagaimana tekanan-tekanan dalam konteks sosial misalkan, atau kemudian tekanan-tekanan dalam konteks relasi di antara keluarga, atau bahkan dalam konteks pekerjaan bisa menstimulisasi seseorang untuk bisa melakukan perbuatan yang meskipun tidak ada unsur pidana tapi bisa menghilangkan nyawa. Yang kedua tentu bisa kita lihat adalah pendewasaan dalam konteks bagaimana narasi-narasi yang berkembang di media sosial itu tidak lagi menyudutkan pihak-pihak tertentu. Dalam hal ini pihak kepolisian bahkan telah menghadirkan Kompolnas yang seharusnya berperan sebagai pengawas kepolisian untuk turun hadir dan membantu kasus ini. Tidak hanya itu, tapi juga ada pendekatan yang interdisipliner, berbagai pihak kemudian dilibatkan di sana. Yang ketiga adalah kita juga bisa kemudian menjadikan pihak-pihak terdekat kita sebagai agen-agen bagaimana kemudian untuk bisa melakukan pencegahan-pencegahan. Tentu untuk bisa menstimulisasi dan kemudian bisa mengidentifikasi pihak-pihak yang memang terindikasi memiliki tekanan-tekanan sosial, tekanan-tekanan kelainan mental misalnya seperti itu ya, dan tidak menjadikan bunuh diri sebagai opsi atau kemudian tindak pidana lain sebagai opsi untuk dapat mengakhiri hidupnya. Oke, baik. Tadi sudah disinggung oleh Mas Luki begitu ya berkaitan dengan tekanan ataupun juga kelainan mental, karena memang tadi sudah sempat disinggung juga dalam rilis. Kita akan mendengarkan seperti apa statementnya dan juga tentunya saya akan meminta tanggapan begitu ya. Tapi kita jeda terlebih dahulu, Pak Ugro dan juga Mas Luki. Apa kabar Indonesia Malam kembali untuk Anda sesaat lagi. Almarhum merupakan individu yang dikenal di lingkungannya sebagai pribadi dengan karakter positif. Beliau bertanggung jawab, suportif terhadap rekan kerja, pekerja keras, sangat diandalkan, dan merupakan individu yang peduli terhadap lingkungannya. Sebagai sosok yang kedua, sebagai sosok yang selalu berusaha menampilkan karakter diri, kualitas diri yang positif di lingkungan, almarhum mengalami kesulitan dalam mengekspresikan emosi negatif yang kuat, terutama dalam situasi tekanan yang tinggi. Tekanan tersebut dihayati secara mendalam sehingga mempengaruhi bagaimana almarhum memandang dirinya, memandang lingkungan, memandang masa depan. Almarhum berusaha menginternalisasi berbagai emosi negatif yang dirasakan dan berupaya untuk tidak menunjukkannya di depan orang lain. Meskipun demikian, kami menemukan bahwa pada almarhum ada riwayat di mana almarhum berupaya untuk mengakses layanan kesehatan mental secara daring. Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Saya langsung mengarah ke Mas Luki ya. Mas Luki, tadi sudah dijelaskan oleh Asosiasi Psikologi Forensik begitu ya. Ada beberapa hal mungkin yang menjadi data pendukung dari proses penyidikan ini semua. Anda sendiri melihatnya seperti apa? Ya, tentu tanpa kemudian overlapping gitu sebagai seorang kriminolog untuk menjustifikasi data yang kemudian tadi disampaikan. Saya melihat ada satu loss dalam konteks kontrol sosial yang dialami oleh almarhum. Dalam konteks ini bisa kita kategorisasi atas dasar attachment. Yang pertama, ikatan di antara anggota keluarga misalnya seperti itu. Terus kemudian komitmen. Komitmen ini yang menurut saya bisa menjadi pertanyaan besar. Komitmen dalam konteks bagaimana kemudian penempatan yang sudah di depan mata seperti ini kemudian dalam tanda kutip gitu ya disia-siakan untuk dengan mengakhiri nyawanya. Yang ketiga adalah dalam konteks involvement. Jadi keterlibatan almarhum tentu yang perlu bisa digradasi dalam konteks bagaimana kemudian dengan masyarakatnya atau kemudian dengan pertemanannya atau bahkan dengan instansi pekerjaannya. Nah, yang berikutnya adalah belief dalam pemahamannya adalah bagaimana dia meyakini bahwa dia menjalani suatu hal yang memang dianggap suatu hal yang salah. Kita bisa melihat 2013 dia melakukan komunikasi meskipun ada gap yang cukup jauh, namun ada stimulus tertentu yang menjadikan ini sebagai hal-hal yang berindikasi bagaimana dia kehilangan nyawanya. Yang berikutnya adalah dalam konteks yang lebih luas lagi, maka kita bisa melihat bagaimana kemudian almarhum ini mengalami satu fenomena yang kita kenal sebagai gapping gitu ya, dalam secara sosial, apakah dalam konteks pekerjaan, relasi sosial, atau bahkan dalam konteks kekeluargaannya. Oke, baik. Pak Ugro, lagi-lagi pihak kepolisian sudah melakukan yang terbaik sebenarnya, tapi kalaupun bisa dilengkapi menjadi lebih sempurna begitu ya, informasi yang tadi disebutkan kan ini memang bisa dikatakan belum lengkap karena belum ada motifnya gitu. Apa yang bisa dilakukan selanjutnya? Ya, ini menarik bagi seorang penyidik Polri ya.
ke depan, bahwa mengungkap motif itu juga bagian daripada penyidikan yang jangan ditinggalkan. Ya. Jadi kondisi almarhum ya tadi ceritakan juga Mas Lugi sama dari si forensik tadi juga sama ya Jan. Apa yang tidak diberikan yang terbaik oleh negara kepada almarhum? Ya kan? Mungkin kawan-kawan tidak mengalami seperti itu. Tapi kalau dia masih mengalami suatu keadaan yang katanya pernah konsultasi dengan dengan konsultan psikologi misalnya gitu ya, psikolog lah gitu ya, itu kira-kira kan yang tahu siapa nih? Ini justru pelajaran baru untuk penyidikan itu, jangan hanya melihat keterangan saksi, keterangan ahli, surat. Petunjuk ini bisa dikembangkan untuk mengungkap motivasinya apa seseorang berbuat kejahatan, apapun kejahatannya. Didalami lagi artinya ya? Iya, motivasi ini harus diungkap. Jadi mungkin ilmu motivasi kriminal ya, ini perlu dikembangkan. Jadi karena ini untuk membuktikan alat bukti pasal 184 yang nomor 4 tadi, petunjuk ini sebelum keterangan terdakwa misalnya gitu. Ini penting. Jadi ini hal yang baru yang mungkin ke depan perlu dikembangkan oleh para generasi muda Polri nanti ke depan, bahwa petunjuk itu bukan hanya sekedar ada surat, ada petunjuk, bukan. Ini petunjuk kalau melihat orang bunuh diri itu petunjuknya apa, kira-kira dia melakukan motif seperti itu untuk apa. Kemudian kalau dia melakukan tindak pidana, motifnya apa? Juga ini harus diungkap, jangan dianggap cukup menghadirkan keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa. Ini harusnya mulai menjadi atensi untuk penyidikan sama penuntutan sampai ke hakim ke depan nanti. Oke, sudah baik, tapi semoga catatan barusan ini bisa menyempurnakan kinerja dari tugas kepolisian kita begitu harap ya. Seperti itu ya. Baik, terima kasih Pak Ugro, kemudian juga Mas Luki atas perspektifnya yang sudah diberikan di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya.